Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan saya I Gusti Ngurah Bagus Anantasura Diputra, nomor absen 8 dari kelas 10 MIPA 5. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi matematika peminatan mengenai perbandingan vektor dan koordinat. Nah, kita lihat peta konsepnya terlebih dahulu. Peta konsep perbandingan vektor dan koordinat. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu rumus perbandingan vektor dan rumus perbandingan koordinat. Untuk rumus perbandingan vektornya, saya akan memberikan materi dan contoh soal. Untuk rumus perbandingan koordinat, ini dibagi lagi menjadi dua ya, yaitu rumus perbandingan koordinat di titik R2 dan rumus perbandingan koordinat titik di R3. Nah, selanjutnya, rumus perbandingan vektor. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbandingan vektor materinya terlebih dahulu. Nah, di sini ada suatu diagram Cartesius. Nah, pada diagram Cartesius ini ada ruas garis AB. Nah, ruas garis AB ini digambarkan memiliki titik S di tengah-tengahnya. Nah, di antara titik S ini, di antara ruas garis AB ini, selain terdapat titik S, ada M dan N ini. M dan N ini merupakan perbandingan. Nah, A ke S itu nilainya M dan S ke B itu nilainya N. Nah, kita simpan itu dulu. Kita lanjut. Nah, di sini digambarkan ada vektor posisi A. Nah, mengapa vektor posisi A? Karena coba kita ingat kembali, pengertian dari vektor posisi itu adalah panjang dari titik pangkal, yang dimana titik pangkalnya itu ada di pusat koordinat Cartesius. Nah, dan berujung di suatu titik pada diagram Cartesius. Begitu pula dengan vektor posisi B ya, titik pangkalnya di 0,0 dan berujung di titik B. Nah, bagaimana dengan titik S? Titik S juga dapat memiliki vektor posisi ya. Nah, ini kita namakan sebagai vektor posisi S. Vektor posisi S ini, cara mencarinya bagaimana? Nah, itu pertanyaannya. Cara mencari vektor posisi S yaitu M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A per M ditambah N. Nah, mungkin cara menghafal rumusnya susah ya kelihatannya, tapi sebenarnya gampang kok teman-teman. Nah, ini dapat dilihat M dikali B yang ada di antara AS ini dikalikan dengan yang milik B ini. Nah, selanjutnya yang di antara SB ini dikalikan dengan miliknya A. Jadi kayak berseberangan gitu ya, dapat digambarkan seperti itu atau diistilahkan seperti itu. Nah, per M ditambah N bersebelahan ini. Selanjutnya, kita masuk ke latihan soalnya. Di sini dapat dilihat bahwa ada persegi panjang A, B, C, D. Nah, persegi panjang ini di antara garis sisi A dan C ini terdapat suatu titik yaitu titik E. Nah, di mana dari A dan E ini ada 2 dan EC itu perbandingannya 3. Nah, tadi AE ini perbandingannya 2 ya teman-teman. Selanjutnya, jika BD itu sama dengan P dan BA itu sama dengan Q, nyatakan vektor BE. Nah, vektor BE ini yang ada garis yang lewat tengah inilah istilahnya ya teman-teman. Nyatakan vektor BE dalam bentuk vektor P dan vektor Q. Nah,
Ini kita akan gambarkan kita akan gambarkan garis dari B ke C ini. Kita akan menarik sebuah garis diagonalnya ya. Nah, selanjutnya kita masukkan, ini diketahui vektor BD itu sama dengan vektor P dan vektor BA itu sama dengan vektor Q. Nah, di sini AB itu sama dengan CD ya teman-teman. Jadi vektor Q pada sisi AB itu sama dengan vektor Q pada sisi CD. Jadi kayak panjangnya itu sama, makanya dapat vektor CD-nya itu juga nilainya Q. Selanjutnya, coba teman-teman ingat kembali mengenai penjumlahan vektor secara geometris. Nah, ini dari dari B ke D itu arahnya ke kanan, dari D ke C arahnya ke atas. Nah, ini B ini merupakan pangkal vektor. D ini merupakan ujung sebuah vektor. Nah, D ini juga berupa pangkal dari suatu vektor yang akan naik ke atas ini ya. Nah, ujungnya itu dari titik C. Jadi, resultan dari penjumlahan vektor ini adalah BC ini yang tadi sudah kita buat di awal. Nah, di mana nilai BC ini adalah vektor P ditambah vektor Q. Karena seperti yang saya bilang tadi, arahnya itu semua arah positif, jadi dijumlahkan. Selanjutnya kita langsung kerjakan saja. Nah, berikut rumusnya seperti yang sudah dijabarkan tadi. Kita tinggal masukkan saja M-nya itu 2, B-nya itu yang berseberangan nih. Yang berseberangan dengan 2 ini ada di sini ya. Ada pada garis BC. Nah, yang berseberangan itu adalah vektor P ditambah vektor Q. Ditambah kita masukkan N-nya yaitu 3, yang berseberangan dengan N-nya yaitu Q. 3Q per AE ditambah EC atau M ditambah N-nya yaitu 5 totalnya nanti. Nah, di sini kita kalikan ya menjadi 2P ditambah 2Q ditambah 3Q per 5. Kita jumlahkan yang memiliki Q menjadi 2P ditambah 5Q per 5. Nah, kita sederhanakan menjadi 2 per 5P ditambah Q. Nah, karena sudah disederhanakan. Maka vektor BE dalam bentuk vektor P dan vektor Q itu adalah 2 per 5 P ditambah Q. Selanjutnya kita masuk ke rumus perbandingan koordinat. Rumus perbandingan koordinat titik di R2. Misalkan titik A yaitu X1, Y1 dan B, X2, Y2. Jika titik P memiliki komponen yaitu XP dan YP yang memotong ruas garis AB dengan perbandingan AP berbanding PB yaitu M berbanding N, maka sekarang kita harus mencari komponen dari titik P yaitu XP dan YP. Mengapa hanya ada XP dan YP? Karena pada slide ini yang kita bahas yaitu di R2, nanti di R3 beda lagi. Nah, untuk mencari XP yaitu M X2 ditambah NX1 per M ditambah N. Untuk mencari YP yaitu sama dengan MY2 ditambah NY1 per M ditambah N. Ini hampir mirip dengan mencari dengan rumus perbandingan vektor. Selanjutnya yaitu rumus perbandingan koordinat titik di R3. Misalkan titik A yaitu X1, Y1, Z1 dan titik B yaitu X2, Y2, Z2. Nah, jika titik P memiliki komponen yaitu XP, YP, dan ZP
yang memotong ruas garis AB dengan perbandingan AP berbanding PB itu M banding N, maka mencari XP itu sama seperti mencari XP pada di R2, begitu pula dengan YP. Jadi sepertinya teman-teman hanya perlu membaca ulang saja, saya tidak perlu menjelaskannya lagi ya, karena sudah dijelaskan di slide sebelumnya, karena rumusnya ini sama persis. Selanjutnya untuk yang ZP, ini adalah tambahan karena yang kita bahas yaitu di R3. Nah, untuk ZP ini mencarinya yaitu M dikali Z2 ditambah N dikali Z1 dibagi M ditambah N. Lanjut. Contoh soal. Berdasarkan materi hari ini, tentukan apabila diketahui titik C yaitu 4, min 2, dan 3, dan titik D yaitu 7, min 5, 3, apabila terdapat titik S yang membagi ruas garis CD dengan perbandingan CS berbanding SD yaitu 1 berbanding 2, maka tentukan komponen S yaitu XS, YS, dan ZS. Nah, rumus yang digunakan pada soal ini saya berikan clue yaitu rumus koordinat titik di R3. Itu saja pembahasan materi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan pada video ini, saya mohon maaf. Sekian video presentasi dari saya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Semangat semua!